Yuk jauhi iri hati di dalam diri kita terhadap kenikmatan orang lain. Dia punya A, dia punya B, dia punya C, dia punya ini, dia punya ini. Biarkan. Aku takut kalau aku punya itu gak punya amanah, gak mampu menjaga amanah. Kalau kita mulai berpikir bahwasanya amanah yang diberikan kepada kita gak sanggup, gak mampu, lepas, tinggalin, berikan. Jangan sampai amanah itu menjadi sebab terhentinya langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, berupa suami, berupa istri, berupa dagangan, berupa harta benda yang diberikan oleh Allah, mampu gak nanti kita dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina salatu wassiyam wa hadana ilal imani bihi wa dinil islam wa salatullahi wa minhu salam ala al-mustafa rasulillah Muhammadin khairil anam wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jihad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima udrik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jub wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 14 Ramadan ini kembali nama kita dicatat oleh Allah dalam kebaikan dan kemuliaan. Di 14 hari Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk melangkah dan duduk bersama. Di 14 hari Ramadan ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wabil khusus, mudah-mudahan dengan kenikmatan ini Allah tambah kepada kita nikmat taufik hidayah. Allah tambah kepada kita nikmat keimanan dan ketakwaan kepadanya. Dan kita minta kepada Allah menjadi sebab hadir duduknya kita, melangkahnya kita, berjuangnya kita, kelak nanti kita mendapatkan kemenangan berkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama seluruh keluarga kita dan bersama guru-guru mulia kita, wabil khusus bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah dengan istiqomahnya kita, terus menerusnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Kalau kemarin di hari Jumat kita membahas dan kita mengambil hikmah dari perjalanan seorang nabi yang mendapatkan mukjizat kitab Taurat bagi Nabi Musa. Lalu pertanyaannya di pagi hari ini adalah apa mukjizat malaikat? Apa mukjizat daripada Nabi Sulaiman? Nanti kita mau bikin kuis. Dapat hadiah. Mau apa enggak? Udah ada yang ngacung. Hadiahnya dari Bu Aca katanya. Saya mau ngasih hadiah. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Hah? Apa Banin? Bisa bicara dengan hewan. Apa lagi? Hah? Yang memiliki kerajaan di mana? Ini belajar sejarah lagi kita. Ya. Apa Nabi Sulaiman mujizatnya? Nabi Sulaiman memiliki mujizat yang begitu banyak, di antaranya bisa berdialog dengan binatang.
dengan angin, macam-macam. Ya. Dan di antara mujizat Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman bisa melihat kerajaannya dari atas langit. Nah, kalau pertanyaan di antara kita, awan itu udah langit belum? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat ke atas, warnanya biru. Ya, benar nggak lihat ke atas lagi? Biru kan kalau kita lihat ke atas. Tapi itu belum langit. Jadi jangan sampai di antara kita, nah itu langit. Langit itu ada di dalam riwayat 7 lapis langit. Pertanyaannya ini yang kita lihat lapis keberapa? Gak ada yang tahu. Bahkan para astronot naik ke atas belum nyampe. Sampai ada yang mengatakan ada di planet Mars. Itu belum sampai langit yang sesungguhnya. Pertanyaan kita, begitu dahsyatnya ciptaan Allah. Bahkan kalau kita gali daripada tanah, ini para orang tua kita, kan ada jenis-jenis tanah. Dari mulai yang warna merah, terus kemudian makin hitam, makin hitam. Pertanyaannya, 7 lapis tanah itu yang mana? Wallahu a'lam. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memberikan mujizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa memiliki kerajaan di atas langit, sehingga melihat semua daripada umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman berada di atas langit dengan kerajaannya, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, kau lihat petani di bawah itu?" Jadi kelihatan. Kalau kita lihat CCTV, paham CCTV? Itu kan orang yang jauh aja kelihatan, tapi kita nggak bisa kenalin. Tapi dengan kuasanya Allah, teknologinya Allah, itu dari atas langit sampai tahu itu petani. Ya, dan bahkan dahsyatnya kekuasaan Allah, mukjizat daripada Nabi Sulaiman, bisa dikatakan oleh malaikat Jibril, "Ya Sulaiman, kau tahu nggak isi hati daripada petani tadi?" Nah, enggak ya Jibril. Kalau kau nggak tahu, coba kau tanya sama tuh petani. Kau turun ke bawah tanya. Turun. Nabi Sulaiman turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, Nabi Sulaiman bertemu dengan sang petani, bertanya, "Hai petani, kau ngapain?" "Seperti biasa ya Sulaiman. Aku menggali ini, aku cangkul segala macam." "Oh, apa yang ada di dalam hatimu wahai petani?" Apa yang diucapkan oleh petani ini? Petani ini mengatakan, "Aku sangat bersyukur dengan seluas-luasnya." Masya Allah, bersyukur dengan seluas-luasnya, kata petani ini. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Maksud kau dengan seluas-luasnya seperti apa?" Ternyata sang petani mengatakan, "Bagaimana aku tidak bersyukur seluas-luasnya ya Sulaiman? Karena Allah telah berikan nikmat kepadaku." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada petani tadi, "Iya, bagaimana kau bisa bersyukur seluas-luasnya, sedangkan kau hari ini bekerja, stok besok nggak punya, kau pasti bekerja lagi. Kalau hari ini kau bekerja, kau akan bekerja lagi untuk esok, dan esok seterusnya. Bagaimana kau bisa bersyukur seluas-luasnya?" Sehingga sang petani mengatakan, "Ya Sulaiman, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Aku memiliki alat petani ini, 1. Bukan 2, bukan 3, bukan parang, bukan pacul, ya, cuma 1 toh. Mungkin diantaranya pacul kalau dia bilang. Aku punya alat petani cuma 1, ini pacul. Yang kedua, aku punya keluarga, aku punya istri. Yang ketiga, diriku ya Sulaiman. Cukup bagiku nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau aku nanti berhadapan dengan Allah, aku cuma hanya mempertanggungjawabkan cangkulku, istriku, dan diriku. Tapi kalau engkau bagaimana ya Sulaiman, kau bisa berdialog dengan binatang. Kalau kau bagaimana ya Sulaiman mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Maka di saat itu Nabi Sulaiman tersentak di dalam hatinya, bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan kepada kita hikmah yang kita ambil. Jangan iri deh dengan kebahagiaan orang. Jangan pernah iri dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah sehat, udah syukurin. Jangan kepengen nambah. Udah dikasih sehat dihias pakai apa namanya? Yang lagi tren sekarang operasi plastik. Biar alisnya gitu dulu. Kita udah dikasih nikmat oleh Allah. Bagaimana tubuh kita? Jangan dirubah.
Kita dikasih nikmat oleh Allah, bagaimana diri kita jangan dirubah. Nikmat sehat itu jangan dirubah, karena akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kelak nanti ditanya oleh Allah. Kita udah dikasih nikmat oleh Allah, punya satu sawah, alhamdulillah. Jangan ditambah. Mampu gak dari satu tawa itu ditambah dengan 2, 3, 4? Mampu gak nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kalau gak mampu, jangan, cukup. Alhamdulillah ya Allah, walaupun ada. Amin ya Rabbal. Kalaupun diantara kita nggak punya apa-apa, ya Allah, hari ini saya harus ke sawah, besok saya ke sawah. Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau saya hari ini punya duit banyak, gimana kalau saat itu saya mati, ya Allah, gimana tuh duit dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Maka di saat kita punya kenikmatan yang ada, syukuri, jangan ngelihat orang lain, jangan memandang orang lain. Hikmah yang terbesar kedua adalah di saat kita melaksanakan sholat, kenapa kita mesti melihat ke bawah? Kita nggak boleh melihatnya lurus, apalagi ke atas di waktu kita melaksanakan sholat. Karena mendandakan di dalam hati kita, kalau kita mau lihat diri kita ke bawah, kita ini orang paling bawah, paling rendah, paling hina, udah cukup. Jangan kita mengangkat, sombong namanya. Apalagi kita mengadah, naon sombong makin tinggi. Tapi di saat kita merendah ke bawah, ya Allah saya nggak punya apa-apa, ya Allah saya nggak mampu apa-apa, ya Allah. Maka dari itu kita belajar pagi hari ini adalah, yuk jauhi iri hati di dalam diri kita terhadap kenikmatan orang lain. Dia punya A, dia punya B, dia punya C, dia punya ini, dia punya ini. Biarkan. Aku takut kalau aku punya itu nggak punya amanah, nggak mampu menjaga amanah. Kalau kita mulai berpikir bahwasanya amanah yang diberikan kepada kita nggak sanggup, nggak mampu, lepas, tinggalin, berikan. Jangan sampai amanah itu menjadi sebab terhentinya langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak, berupa suami, berupa istri, berupa dagangan, berupa harta benda yang diberikan oleh Allah, mampu nggak nanti kita dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kalau nggak mampu, jangan dilepas istrinya. Saya buat bisa kasih tahu di BB. Sehingga ayo kita mulai hari ini, apa yang diberikan amanah oleh Allah, syukuri, nikmati, dan terus memberikan hati kita bersih dari sifat iri. Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat iri kepada orang lain. Kita minta kepada Allah, hikmah di pagi hari ini adalah agar kita tidak iri dengan apapun daripada orang lain, kecuali kita iri kepada mereka. Si eta mah ngaji, yang ngaji pahalanya seperti apa, itu gede banget. Ya Allah, gimana caranya saya bisa ngaji kayak dia terus ya Allah? Boleh. Si eta mah ngaji, yang ngaji, baca Quran, nya baca Quran. Ya Allah, gimana caranya supaya saya nikmat seperti dia baca Quran terus ya Allah? Boleh kita iri kayak begitu. Ya Allah, si eta beli kulkas lagi, TV lagi, lemari lagi. Ya Allah, suami saya tegawai-gawai nggak bisa meser. Buang, iri yang kayak gitu buang. Maka kalau ada di antara kita sekarang mulai lihat irinya yang kayak gimana. Ya Allah, kemarin ada doa si eta udah mulai, ya Allah dia ikutan 1 kupon. Saya mau ikutan ya Allah, semoga ada rizkinya 2 kupon besok ya Allah. Amin. Irinya yang kayak begitu. Si eta sekupon, saya mah 2, saya mah 4 terus. Sampai kapan? Di dalam hati kita tanamkan, semoga engkau terima dari iri saya untuk kebaikan ya Allah. Irinya dalam kebaikan ya Allah. Kalau iri dalam urusan dunia, ditinggal sama kita, nggak akan jadi bekal buat kita. Tapi kalau irinya kita dalam urusan kebaikan, kemuliaan, yang dimana kita membawa diri kita nanti dalam amal ibadah jariah kita, itu yang akan menjadi sebab kita dipermudah langkahnya menuju surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga semuanya punya duit yang banyak. 155 juta besok gak punya. Kasihin ke sini tapi mikir, bohong mikir. Ya, didoain sama malaikat, amin. Kata malaikat, amin. Besok kau dapat 150 juta. Bener dapat. Aduh, ini 150 juta kata Abi suruh kasih ke sana, tapi saya punya butuh ini, punya butuh. Si Abi mah 5 juta. Pura-pura terboga duit. Dikasih ke sini 5 juta, pulang ke rumah 150 jutanya hilang. Dalam hati berkata lagi, hanjakal, coba 155 juta yang saya kasih ke Abi.
Kan lumayan 5 jutanya masih ada gitu. Terkadang kita kayak begitu, Bunda. Betul apa salah? Mau didoain? Mau didoain? Ya Allah, semoga para jamaah yang hadir, yang menyimak, mendengarkan acara ini punya duit 155 juta ya Allah. Tapi langsung dianterin ke majelis Asufah ya Allah. Tuh kan ketawa. Ya. Langsung ketawa, mikir, masa semuanya ke majelis Asufah? Tadi minta didoain. Udah dikasih 155 juta, mikir. Hah? Min haitsu la kasih rizki Allah nggak ada yang pernah tahu. Ya, mungkin ada tanah yang dijual, tanah batu. Ya kita kebagian sekian persennya gitu. Ya, jadi mau nggak didoain lagi? Mau ya? Serius. Jangan ketawa, jangan bingung, jangan mikir. Kalau kita masih punya pikiran dari mana? Rumah nggak punya, tanah juga. Nggak mungkin. Nah jangan mikir udah. Kalau udah didoain, yakin. Kalau enggak hari ini, enggak bulan Ramadan ini, tahun depan bisa jadi kita dapat duit 150 juta. Amin. Ya Rabbal, ya Allah, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang halal yang barokah. Dari rezeki yang halal yang barokah itu, ya Allah, jadikan kami menuju kepada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua dalam keadaan nikmat, sehat, walafiat ya Allah. Sehingga di dalam kami mencari rizki-Mu yang halal yang barokah itu tersambung dengan kenikmatan surga-Mu ya Allah. Dan kabulkan hajat kami semua ya Allah, dari hutang-hutang kami yang Kau lunasi ya Allah. Dan jadikan kami semua perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan biar barokah, mengambil hikmah, pelajaran dan sekaligus daripada pembahasan kita tips sukses di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila anqa. Kita sudah sampai pada bab tentang atau poin yang membatalkan puasa. Kemarin bersenggama. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila anqa. Keluar mani dengan sengaja maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja dengan melakukan sesuatu yang menjadi sebab keluarnya mani. Subhanallah. Ini majelis mulia, jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang dibecandai. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zaman sekarang zaman yang sangat dihinakan oleh Allah. Di antaranya adalah mudahnya teknologi yang masuk di kamar kita, masuk di rumah kita, di handphone kita, sehingga menyebabkan kita, naudzubillah, terbangkitkan syahwat sehingga keluar mani, maka batal. Ya, maka batal. Apalagi dengan sengaja. Ya, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan pasangannya, maka akan batal. Lalu bagaimana kalau kita mimpi? Nggak sengaja, nggak batal kalau mimpi. Tapi kalau mimpinya diawali sebelum tidur dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia tidur mimpi, maka haram karena ada awal. Terbayang di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, itu menjadi awal, maka batal. Tapi kalau ini kita capek, lelah dari sawah, tidur, dikasih nikmat oleh Allah mimpi, udah nggak batal. Tapi kalau ada sebab awalnya karena melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka menjadi sebab batal karena diawali dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya yang kelima, hilang akal. Nah, maka kami selalu ingatkan dalam mengajak orang untuk bersolawat. Kita ini manusia hamba yang banyak dosa. Kalau kita mau nggak berdosa, ada 3 kategori. Mau Bu? Benar? Yang pertama, jadi bayi. Mungkin nggak kita jadi bayi? Ya enggak, muka kayak begini jadi bayi, ngeledekinnya juga kayak Nangina, nggak enak. Nggak mungkin, mustahil kalau kita jadi bayi. Ya,
maka lewat. Gak akan mungkin kita bisa tidak berdosa kalau kita jadi Yang kedua yaitu kalau kita tidak ingin melakukan dosa dan tidak berdosa, kalaupun kita melakukannya, jadilah kita orang gila. Orang gila telanjang bulat kanan kiri jalan pasar. Dosa nggak? Ya enggak. Nggak akan dong. Orang gila jalan di pasar ngambil jeruk, ngambil mangga, ya dia nggak akan dosa. Nggak akan dosa. Maka mungkin nggak kita jadi orang gila? Nauzubillah. Mau nggak? Oh enggak. Gitu mau kita. Maka yang ketiga, kalau kita ingin menjadi hamba yang tidak akan melakukan dosa, boleh nih yang ketiga. Jadi orang yang tidur. Jadi orang yang tidur. Tapi nggak mungkin kita tidur pagi, siang, sore, malam, pagi, tidur. Tapi memang orang tidur itu tidak akan pernah melakukan dosa. Ada nggak orang tidur dengerin gosip? Ya enggak, orang dia tidur. Orang tidur jalan-jalan. Kemana dia tidur? Ngelindur, apa namanya kalau bahasanya? Dia jalan sambil ngomongin orang si eta. Nggak mungkin itu, bohong banget. Ya, orang tidur ya udah dia tidur. Dicabut sedikit daripada ruhnya, dia tidur udah hilang akalnya, hilang pikirannya, hilang segala perbuatan dosanya hilang. Orang mau ya ogah, nggak masak, nggak nyari duit, tidur aja tidur. Sekalian belikan kafan, awet tidurnya. Nah itu bilang nih, ya maka dari itu kita ini adalah orang yang punya banyak aktivitas, punya banyak kegiatan dan punya banyak kebutuhan. Kita pasti punya banyak kebutuhan, maka kita ini adalah orang yang berakal. Kalau orang yang hilang akal ada 3, ini juga akan membatalkan puasa. Yang tidak akan membatalkan puasa. Yang pertama, orang gila. Baik dengan sengaja, seperti membenturkan kepalanya dan minum obat agar gila. Wah, siapa gila? Oh, gila saya. Ya, itu sengaja tuh, gilanya dibikin sengaja. Atau dengan tidak sengaja, misal lagi naik motor, naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan, dilindungi Allah. Lagi naik motor, nabrak, kejeduk tiang listrik, langsung saha ngarang-urangnya. Misal, itu kan gak disengaja. Ya, maka hal itu semua membatalkan puasa walaupun sebentar. Artinya di saat kita gila dibenturin maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, dari tipe ataupun dari 3 hal hilang akal. Ya, ada 3 hal yang menyebabkan hilang akal. Mabuk dan jika disengaja maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa. Saya pengen minum baygon biar mabuk. Ya baik. Maka itu membatalkan puasa. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu. Kadang ada sesuatu yang kita cium bikin kita mual, mabuk. Ya, ini apa ya? Saya biar ini lah mabuk, cium. Itu juga batal. Kemudian 3 yang membuat hilang akal adalah tidur. Tidur itu kita udah gak mikirin duit, kita udah akal hilang dah. Kalau kita tidur itu hilang akal. Tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh. Ya. Jadi kalau orang yang hilang akal, ya, diantaranya tidur tidak membatalkan puasa. Tidur, habis sahur tidur, ya habis makan tidur, nggak sholat, boro-boro ngaji, boro-boro macu, ketemu duhur masih nyasar, ketemu asar masih juga sah. Pas mau maghrib baru ingat, ya Allah maghrib, bukan, bangunnya maghrib, ya batal nggak puasanya? Enggak, puasanya nggak tapi dapat pahala nggak? Wallahu a'lam. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja, karena nggak ada nilai di hadapan Allah. Tapi kalau kita bentak melek pagi habis sahur terus saja, nah itu banyak perjuangan kita. Ngelihat orang, ngelihat TV, ngelihat berita, ngelihat iklan sirup, sirop iklan deh.
perjuangan, matiin nih TV-nya. Kenapa? Perjuangan. Nah, itu jadi membuat kita harus berjuang kalau dengan kita tidak tidur. Tapi kalau tidur ya nikmat. Ngantuk banget ini, beberapa hari ini saya jarang tidur siang. Tidur, nikmat dari Allah. Ya, nikmat dari Allah. Nah, ini masih banyak. Di antaranya tentang wanita yang haid. Haid membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Ya, misal 2 menit lagi ada maghrib. Haid batal. Batal. Ya. Nah, ini contohnya 2 menit sebelum masuk maghrib, maka puasanya menjadi akan tetapi pahala puasanya tetap utuh. Itu enaknya jadi perempuan. Ya. Enaknya jadi perempuan. Banyak nikmatnya orang perempuan tuh. Banyak. Haid dia nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh puasa. Laki ada yang mau haid? Oh enggak. Jangan, udah puasanya Allah dikasih nikmat kayak begini udah nikmat. Ya nikmat banget. Makanya surga perempuan itu paling gampang dibandingkan laki-laki. Surga perempuan itu taat kepada perintah Allah, tutup aurat, selesai. Berbakti mengabdi kepada suami walaupun jarang sholat suaminya, selesai. Surga udah. Gitu doang. Gampang atau susah? Susah. Karena banyak ahli neraka nanti di yaumil kiamah, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kenapa? Gak pernah bersyukur pemberian suami. Gak pernah bersyukur sama suaminya. Punya suaminya yang jarang sholat, bersyukur. Karena masih banyak di luar sana yang gak punya suami, sehingga ngelantur kehidupannya. Oleh karena itu banyak bersyukur atas pemberian yang dikasih oleh suami, jadi sebab gerbang surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Jangan ngeluh, jangan ngeluh sama suami. Suami orang mah kieu hidup nanti. Pokoknya pikiran teh suami ngagoreng patutnya ngagoreng. Jangan, itu gerbang surga kita. Karena kalau kita berbakti sama orang tua, berbakti sama ibu kandung, berbakti sama bapak kandung, kemudian kita lupa mengabdi berbakti kepada suami, walaupun itu ibu adalah gerbang surganya kita, sebagai seorang istri tetap gak akan bisa masuk surga lewat ibu kecuali ada ridho daripada suami. Ya Allah, ayo di bulan Ramadan ini kita jadi istri-istri yang salehah, yang bersyukur dengan pemberian dari Allah berupa suami yang baik, yang begini, yang begitu. Insya Allah suami kita semuanya baik. Suami kita suami yang soleh, suami kita yang semakin mengejar kita kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin ya Rabbal. Tanggung, ada 3 poin lagi. Melahirkan adalah membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi. Apa kalau bakal bayi? Keguguran. Yang biasa disebut dengan bakal janin saat kegugur, seperti seorang ibu hamil sedang berpuasa, tiba-tiba melahirkan di siang hari saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang melahirkan, ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas, karena ia mengira tidak ada nifasnya, akhirnya ia berpuasa. Dan ternyata di saat berpuasa darah nifasnya datang, maka saat itu puasanya batal. Terakhir, murtad atau keluar dari Islam membatalkan puasa. Misalnya seorang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata, nah ini penting perhatian buat kita. Seorang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi atau ada orang yang sedang berpuasa. Artinya ketika dia berpuasa, dia lagi puasa, saya emang gak percaya sama Nabi Muhammad, batal. Ngomong begitu doang batal. Ya. Atau ada orang yang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala, maka puasanya menjadi batal. Lagi puasa datang ke salah satu tempat ibadah non muslim misalnya, ya, kemudian dia ikut-ikutan, batal. Ya, atau dia ikut-ikutan gitu, batal. Ya, makanya udah jangan main-main yang seperti itu. Ya. Atau diantaranya, nah ini banyak sekali nih,
Sebab-sebab murtad sangat banyak, seperti merendahkan Al-Quran. Masya Allah, saya emang gak percaya sama Al-Quran. Masa Al-Quran ngajarin kita begini? Kan kita orang yang berakal, harusnya murtad. Saya emang gak percaya sama Islam. Kenapa sih Islam tuh mengajarkan kita begini? Murtad. Ya. Atau saya gak percaya Nabi setelah Nabi Muhammad. Gak percaya, juga murtad. Banyak yang menyebabkan kita murtad. Maka dari itu jangan dibuat bercanda dalam urusan agama. Jangan kita bercanda herei dalam urusan agama, jangan. Kalau kita pernah, langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah agar diterima taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan kutip, kita akan baca orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ya, siapa yang boleh tidak berpuasa? Pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.